Di antara kabut pagi dan sunyi yang tak biasa, berdiri sebuah tongkonan tua di punggung Bukit Sereale. Namanya Tongkonan Palarui, rumah warisan leluhur yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Tapi kini, menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari kematian. Konon, saat hujan pertama turun setelah panen raya, dari atap tongkonan itu bukan air yang menetes, tapi darah. Hangat, pekat, dan tak berhenti hingga fajar. Mereka bilang itu hanya mitos, tapi satu demi satu penghuni rumah itu menghilang. Dan malam itu, Tari kembali ke kampung halamannya. Bukan untuk pulang, tapi untuk membuka kembali pintu masa lalu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Ia tak tahu bahwa darahnya sendiri adalah kunci terakhir dari kutukan yang diwariskan. Dan ketika peti tua itu kembali dibuka, sejarah pun menuntut pengorbanan darah terakhir. Kabut tebal menggulung lembut di sepanjang lereng Bukit Sereale. Di balik kabut itu, siluet rumah-rumah tongkonan berdiri seperti bayangan raksasa yang membisu. Daun-daun pinus basah oleh embun, dan angin yang bertiup dari utara membawa aroma khas kayu lapuk dan tanah lembab. Tari memandangi pemandangan itu dari jendela mobil. Ini kali pertamanya kembali ke Toraja setelah hampir 10 tahun tinggal di Surabaya. Rambu Solo pamannya, Puang Lawrence, jadi alasan keluarga mereka pulang kampung. Tapi dari awal perjalanan, ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh. Semacam perasaan ditatap dari kejauhan. "Kita sudah dekat," kata ibunya dari kursi depan. "Lihat, itu Bukit Sereale. Tongkonan keluarga kita ada di balik bukit itu." Mobil melambat saat mulai melewati jalan tanah berbatu. Hujan tipis mulai turun. Kabut semakin pekat membuat tongkonan-tongkonan di kejauhan tampak seperti bangunan tanpa wujud pasti, seperti bayangan dunia lain. Setibanya di halaman rumah keluarga, Tari langsung disambut suasana yang sunyi. Tak ada suara ayam, tak ada suara orang. Hanya terdengar angin menyapu pepohonan dan suara langkah sepatu mereka di atas tanah basah. Namun, ada satu tongkonan di kejauhan, tak jauh dari tempat mereka menginap, yang menarik perhatian Tari. Rumah adat itu berdiri lebih tinggi dari yang lain. Kayunya kehitaman, dan ukiran-ukiran di dindingnya tampak seperti wajah-wajah meringis. "Itu tongkonan Palarui," bisik seorang pria tua sambil menunjuk dengan dagu. "Jangan dekat-dekat, sudah lama tak dihuni." Tari menoleh, tapi si pria tua itu sudah berjalan menjauh sambil membawa payung. Ia mengabaikannya, menganggap ucapan itu cuma peringatan biasa. Malam pun datang dengan cepat. Angin mulai berteriak dari celah-celah kayu rumah. Di ruang tengah, keluarga sibuk menyiapkan perlengkapan upacara esok. Tari duduk sendirian, memandangi jendela. Hujan mulai turun deras. Tari berdiri. Entah kenapa, ia merasa dipanggil. Bukan secara harfiah, tapi seperti suara dalam pikirannya memintanya menengok ke arah tongkonan tua itu. Dan saat itulah ia melihatnya. Dari atap tongkonan Palarui, darah menetes. Awalnya ia pikir hanya air hujan yang kecoklatan. Tapi tetasan itu mengalir perlahan, menggenang di tanah, dan warnanya merah pekat. Terlalu merah untuk air, terlalu kental untuk lumpur. Tari membeku, matanya tak berkedip. Hujan turun lebat, tapi suara tetesan darah itu terdengar jelas, seperti gemuruh dalam kepalanya sendiri. "Kau
Juga lihat ya, Tari tersentak. Di belakangnya, Yopa, sepupu jauhnya, berdiri dengan wajah pucat. "Kau lihat itu juga?" tanya Tari pelan. Yopa hanya mengangguk. "Aku sudah lihat itu 3 kali, tapi tak pernah berani cerita. Orang-orang di sini bilang aku ngelantur." Mereka saling berpandangan. Hujan masih deras, namun tak ada kilat, tak ada guntur. Hanya dingin menusuk dan aroma besi darah yang semakin mengental di tanah. "Apa itu benar-benar darah?" bisik Tari. "Ya, tapi cuma saat hujan dan hanya tongkonan Palarui yang meneteskan darah." Malam itu mereka tak bisa tidur. Tari terus teringat tetesan merah itu. Saat ia pejamkan mata, ia melihat kilasan wajah perempuan tua dengan mata putih dan mulut menganga. Keesokan paginya, ia bertanya kepada pamannya, "Paman, rumah tua di atas bukit itu kenapa dibiarkan kosong?" Pamannya hanya terdiam sejenak lalu berkata singkat, "Tongkonan itu sudah lama ditinggal. Jangan ke sana." Tak ada yang mau bicara lebih jauh. Bahkan saat Tari bertanya pada warga lain, mereka semua menunjukkan wajah cemas, lalu buru-buru pergi. Malam berikutnya, rasa penasaran Tari tak tertahankan. Ia membujuk Yopa untuk menemaninya kembali melihat tongkonan itu dari dekat. Mereka membawa senter kecil dan berjalan pelan melalui jalan setapak yang licin. Angin malam menampar wajah mereka. Hujan belum turun, tapi langit menggantung berat seolah menunggu sesuatu. Tongkonan Palarui berdiri di hadapan mereka, seperti monster raksasa yang tertidur. Dari dekat, ukiran-ukirannya lebih menyeramkan, seolah setiap simbol di dinding punya mata sendiri. "Lihat ke atas," bisik Yopa. Tari menengadah. Langit mulai menitikan gerimis, dan sekali lagi, dari ujung atap kayu itu, tetesan merah mulai jatuh. "Kita harus lihat dari dekat," ujar Tari nekat. Mereka melangkah ke bawah kolong tongkonan. Di sanalah biasanya kerbau diikat dalam upacara Rambu Solo. Tapi kini kosong. Tapi tanahnya lembek dan berbau darah busuk. Saat mereka hendak naik ke tangga rumah itu, tiba-tiba terdengar jeritan. Jeritan panjang seorang perempuan dari dalam rumah. Suaranya bukan jeritan panik, tapi jeritan penderitaan, penuh luka dan kesedihan. Tari membeku. Di tangga, Yopa mundur 2 langkah, wajahnya memucat. "Rumah ini kosong kan?" Suara Tari gemetar. "Kosong. Tapi suara itu selalu datang kalau hujan turun." Jeritan dari dalam tongkonan itu masih menggema di telinga Tari saat bayangan perempuan berpakaian adat Toraja perlahan menoleh ke arahnya. Ia duduk di atas peti mati tua di dalam ruangan yang gelap, dengan rambut panjang menjuntai menyentuh lantai papan kayu yang lapuk. Sinar kilat menyambar dari luar, dan sekejap wajahnya terlihat pucat, membusuk, matanya kosong tapi hidup. "Tari, turun, sekarang juga!" bisik Yopa, menarik lengan sepupunya dengan panik. Tari terpaku. Kakinya seperti ditanam di tangga. Matanya tak bisa lepas dari pandangan makhluk itu. Seolah ada tali tak kasat mata yang menarik jiwanya untuk mendekat. Tapi suara langkah kaki, pelan, berat, bergaung dari dalam tongkonan, membuat tubuhnya menggigil. Lalu terdengar bunyi krek-krek. Papan kayu dipinjak sesuatu yang berat. "Kita harus lari," bisik Yopa lagi, lebih keras. Tari akhirnya tersadar. Mereka berdua berbalik dan berlari sekuat tenaga menuruni bukit, melewati semak basah dan jalan becek. Nafas mereka tersengal-sengal. Hujan mulai turun deras, dan darah dari atap tongkonan Palarui mengalir lebih deras dari semalam.
Mereka baru berhenti saat sampai di halaman rumah utama keluarga. Tari jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, jantungnya menghentak keras. "Kau juga lihat dia kan?" desisnya. Yopa mengangguk, pelan, tapi matanya kosong. Sejak kecil, dia selalu berani menantang hal-hal mistis. Tapi malam ini, dia hanya diam. Pagi harinya, Tari tak tahan. Ia mendatangi Nek Tina, perempuan tua penjaga kebun di sisi bukit. Orang-orang menyebutnya gila, tapi Tari tahu, dialah satu-satunya yang tak pernah menyangkal tentang tongkonan itu. Nek Tina duduk di balai bambu, menganyam daun lontar saat Tari datang. Matanya tajam, kulitnya keriput, tapi wibawa auranya mengintimidasi siapapun. "Kau sudah melihat dia," gumam Nek Tina bahkan sebelum Tari sempat bicara. "Dia siapa?" tanya Tari, suaranya hampir tak keluar. Nek Tina mendesah berat. Ia memandangi langit, lalu berkata, "Namanya Puang Randak Pabite. Dulu, dia istri bangsawan keluarga Palarui. Saat dia meninggal, mereka menyiapkan rambu Solo paling begah. Tapi tubuhnya menolak jadi mayat. Setiap kali dibaringkan di peti, matanya terbuka. Saat akan dibawa ke liang batu, kudanya mati mendadak. Setiap kali kerbau dikorbankan, darahnya menyembur ke arah yang salah. Semua pertanda buruk." "Apa yang mereka lakukan?" bisik Tari. "Mereka tinggalkan dia di tongkonan. Ditaruh di peti, dipaku, dikunci dengan besi. Tapi dia masih duduk di sana, seolah menunggu hingga hari ini." Tari merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia marah karena tak dikuburkan. Dia bukan cuma marah, dia menolak dilupakan. Nek Tina lalu berjalan ke dalam bilik kecilnya dan kembali membawa sebuah gulungan naskah tua. Isinya adalah catatan upacara rambu Solo keluarga Palarui. Di bagian akhir naskah itu tertulis dengan tinta merah yang sudah pudar, "Puang Randak tidak mau pergi. Jangan paksa dia. Biarkan dia duduk, biarkan dia memilih." "Dia menunggu?" tanya Tari pelan. "Iya, menunggu seseorang yang mau menggantikannya di dalam peti." Hari-hari selanjutnya berjalan dengan keanehan demi keanehan. Setiap hujan turun, cermin kamar Tari berembun dari dalam, menampilkan bayangan perempuan yang sama, duduk dengan kepala miring. Yopa mulai sakit. Ia menggigil di malam hari, mengigau dalam tidur, dan terus-menerus berkata, "Dia panggil aku. Dia bilang aku mirip suaminya." Lalu suatu malam Tari bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam tongkonan, di depan peti mati. Dari dalam, tangan-tangan penuh luka meraih keluar, memegang pergelangan kakinya. Ia melihat Yopa duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan wajah datar, lalu berbisik, "Seseorang harus masuk, kalau tidak dia akan keluar." Tari terbangun dengan teriakan. Dan saat ia membuka jendela untuk mengambil nafas, matanya membelalak. Di halaman tongkonan Palarui ada sesajen baru yang belum ada sebelumnya. Dan di atasnya terletak rambut hitam sepanjang 2 meter. Malam itu, Tari dan Yopa kembali mendatangi Nek Tina. Tapi kali ini, perempuan tua itu menutup pintu rumahnya rapat-rapat. "Kalian sudah terlalu dekat. Dia sudah tahu kalian." "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Tari. "Berdoalah, dia memilih yang bukan kamu." "Apa maksudnya?" Nek Tina menatapnya dalam-dalam. "Karena kalau dia memilihmu, Tari, tidak ada yang bisa menolong.
Saat kembali ke rumah, Tari melihat satu hal yang membuat darahnya beku. Salah satu papan kayu peti mati milik Buang Randah yang ada dalam mimpi kini tergeletak di depan pintu rumahnya, basah oleh hujan dan berdarah. Papan kayu peti mati itu basah oleh hujan. Di permukaannya, darah masih menetes perlahan, mengalir hingga menyentuh kaki Tari yang berdiri kaku di ambang pintu. Hujan belum berhenti sejak sore. Angin menderu dari arah bukit dan suara gemeretak bambu terdengar dari gudang belakang. Tari memandangi papan berdarah itu dengan tubuh gemetar. Jelas, ini bukan bagian dari rumahnya. Ini bagian dari sesuatu yang kembali. "Yopa," bisiknya sambil melangkah mundur. Dia benar-benar datang. Pagi harinya, kabut tebal menyelimuti seluruh bukit Sereale. Tidak seperti biasanya, tongkonan keluarga Tari terasa lebih dingin dan udara di dalam ruangan seperti menahan napas. Hari ini seharusnya menjadi hari dimulainya prosesi rambu solo Puang Lawrence. Tapi sejak matahari belum menampakkan diri, satu demi satu pertanda buruk mulai muncul. Di halaman utama tempat kerbau-kerbau dikandangkan, seekor kerbau jantan yang gagah tiba-tiba ditemukan tergeletak tanpa kepala. "Siapa yang melakukan ini?" teriak salah satu tetua adat. Tubuh kerbau itu masih hangat. Darahnya menyembur tak biasa, mengalir lurus ke arah utara, ke arah tongkonan Palarui. "Ini bukan pekerjaan manusia," ujar seorang tetua yang lebih tua. Matanya melirik cepat ke arah Tari. "Ini peringatan," bisik Netina yang entah sejak kapan sudah berdiri di sana. Seluruh keluarga berkumpul. Wajah-wajah cemas menyebar di antara tamu-tamu yang datang dari berbagai pelosok. Tanggal hari ini adalah 2 Agustus. Dan menurut catatan Netina, tanggal itu adalah hari kematian Puang Randak Pabite. Wanita yang kini menjadi penghuni abadi tongkonan Palarui. Tari merasa seperti sedang terjebak di tengah ritual yang sedang dicuri oleh roh yang tak puas. "Kita tak boleh lanjutkan rambu solo hari ini," kata Tari dengan suara pelan tapi tegas. Namun seorang lelaki tua, keluarga jauh menatapnya tajam. "Upacara harus tetap jalan. Arwah tidak boleh menunggu lebih lama." Tapi justru karena arwah, Tari ingin melawan, tapi kalimatnya terpotong oleh suara keras blam dari arah dinding tongkonan. Semua menoleh. Darah merembes keluar dari celah ukiran kayu dinding. Tidak satu tetes, tapi mengalir deras, seperti seseorang disembelih di dalamnya. Jeritan pecah dari para perempuan. Seorang ibu tua pingsan. Tetua adat yang paling dihormati menangis dalam diam, memendangi ukiran dinding yang berubah merah. Dia tidak suka. Dia tidak diundang, tapi dia datang. Gumam Netina. Malamnya, kabut semakin tebal. Tari tak bisa tidur. Dia duduk di serambi tongkonan, memandangi halaman di mana tubuh kerbau sudah dikubur. Tapi sesuatu bergerak di kejauhan. Suara gemeretak tanah basah, napas berat. Tari berdiri perlahan. Seekor kerbau muncul dari balik kabut. Tapi bukan kerbau biasa. Tubuhnya hitam, berlumpur. Lehernya sobek, tapi ia berjalan. Matanya kosong, hitam pekat seperti arang terbakar. Lidahnya menjulur panjang dan napasnya terdengar seperti suara manusia mendengguk penuh dendam. Kerbau itu berdiri di tengah lapangan menghadap langsung ke tongkonan. Lalu dengan langkah lambat dan pasti ia berbalik dan berjalan ke arah tongkonan Palarui. Tari menahan napas. Ia tak berani mengejar. Namun esok harinya, tanah di bawah tongkonan tua itu basah oleh darah dan tapak kaki kerbau membentuk lingkaran di sekitarnya.
beberapa warga mulai mengungsi. Mereka menganggap Rambu Solo Puang Lawrence telah dikutuk. Tak ada yang berani melanjutkan upacara. Bahkan tetua adat mulai mempertimbangkan untuk menyegel tongkonan keluarga. Namun malam berikutnya, Tari kembali bermimpi. Ia berdiri di dalam tongkonan tua. Kali ini, tidak hanya ada Puang Randa duduk di atas peti, tapi juga kerbau berkepala manusia di pojok ruangan. Matanya terus memandangi Tari. "Kau yang harus lanjutkan upacara itu," kata Puang Randa dalam mimpi. "Bukan untuk mereka, tapi untukku. Kirim aku pulang atau aku ambil semuanya." Tari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dari jendela, ia melihat asap membumbung dari arah tongkonan Palarui. Ia keluar rumah, berlari ke arah bukit, diikuti Yopa yang kini semakin pucat dan lemah. Saat sampai di tongkonan, mereka melihat balai bambu di sebelah rumah itu terbakar. Di atasnya terpajang sesajen yang mirip dengan mimpi Tari. Pisang mentah, darah kerbau, dan seikat rambut manusia. "Dia ingin Rambu Solo versi dia sendiri," bisik Yopa. Saat mereka hendak pergi, seekor kerbau berdiri di depan tangga tongkonan. Tapi tubuhnya tak utuh. Lehernya tergantung hanya oleh otot yang robek, dan di bagian dadanya tertulis dengan darah, "Tari." Nama itu terukir jelas di batu nisan tua yang ditutupi lumut. Aneh, tak masuk akal. Batu itu belum digunakan, tapi sudah siap tertanam miring di atas gundukan tanah basah. Di sekelilingnya, liang batu menganga kosong, seperti perut besar yang menanti mangsa. Tari melangkah mundur, napasnya tercekak. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh ukiran kasar di batu itu, seolah ingin memastikan itu bukan mimpi. Tapi rasa dingin dari batu menjalar sampai ke tulangnya. "Ini tidak mungkin," bisiknya. "Kenapa namaku ada di sini?" Yopa berdiri terpaku, wajahnya pucat, matanya menyapu sekeliling bukit, lalu berhenti pada liang batu paling besar di ujung barisan, yang tanahnya masih basah, baru tergali. "Tari," katanya dengan suara rendah, "kuburan itu baru dibuka, tapi bukan dari luar, dari dalam. Tak ada jejak kaki manusia, hanya aliran lumpur dan serpihan kain putih berlumur tanah. Di atas liang batu yang kosong itu, tergantung seuntai manik-manik leher upacara, seperti yang biasa dikenakan mayat bangsawan." Mereka segera kembali ke rumah dan mencari Netina, yang duduk sendirian di dapur tua, meniup api kecil di tungku. "Kami menemukan kuburan terbuka, dan batu nisan dengan namaku." Netina tak terlihat kaget. Ia menutup tungku, duduk tenang, lalu membuka kain usang di pangkuannya. Di dalamnya ada secarik lontar tua berisi silsilah keluarga. Di bagian bawah nama Puang Randak terhubung dengan garis bercabang dua, satu ke arah keturunan keluarga Palarui dan satu lagi mengarah langsung ke nama Tari. "Kau cucu dari darah terakhir," ujar Nektina. "Kau adalah keturunan campuran antara keluarga Palarui dan pembantu tongkonan yang dulu dikutuk." Mereka pikir kutukannya selesai saat Randak meninggal, tapi tidak. Kutukan itu hanya tidur, menunggu darah yang cocok. "Puang Randak menginginkanku menggantikannya." Suara Tari gemetar. "Bukan hanya dia," kata Nektina pelan. "Ada satu lagi yang lebih tua, lebih haus." Nama itu muncul dalam percakapan untuk pertama kalinya, Puang Taliba. Salah satu bangsawan pertama Bukit Seriale. Konon ia tidak bisa mati. Dalam cerita tua, ia tidak pernah menyerah pada kematian, bahkan ketika tubuhnya busuk.
Ia menolak dimakamkan dan akhirnya dimasukkan hidup-hidup ke liang batu. Bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai hukuman. Kalau liang batunya kosong, artinya dia telah bangkit. Dan kalau dia tahu kau ada di sini, dia akan menuntut darahmu sebagai ganti darahnya yang terkubur hidup-hidup. Kalimat itu masih membekas di kepala Tari saat ia terbangun dalam gelap. Tubuhnya terhimpit tulang belulang, nafasnya terengah, dan dari atas celah batu terdengar teriakan Yopa memanggil namanya. "Tari! Tari! Kau di mana?" "Di sini," teriaknya pelan. Suaranya nyaris tak keluar karena dingin dan debu. Beberapa detik kemudian, tangan Yopa muncul dari celah. Ia menarik Tari keluar dengan susah payah. Saat mereka berhasil naik, gua di belakang mereka mulai runtuh, dan suara berat seperti desahan panjang terdengar dari dalam. Bukan manusia. Mereka berlari menuruni bukit. Keringat bercampur lumpur dan darah tipis di pelipis Tari, tapi saat tiba di tongkonan, mereka membeku. Bayangan hitam setinggi 2 meter merangkak keluar dari kolong rumah. Ia bergerak dengan lutut, tangannya memanjang tak wajar. Matanya, 2 bara merah menyala, menyapu sekeliling, seolah mencari mangsanya. Itu dia, Puang Paliba. Dia keluar saat malam. Pagi harinya, Tari jatuh sakit. Bukan demam biasa. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan tangannya menulis sendiri di udara, seolah mengikuti gerakan yang tak terlihat. Nektina membacakan doa-doa tua, tapi tak berhasil. Ia hanya berucap pelan. Ia sudah disentuh roh. Mimpi-mimpinya akan menjadi jalan. Jika dia tak menyerahkan seseorang, darah akan tetap menetes. Malam keempat. Tari bermimpi. Ia berada di tengah sawah luas yang berubah menjadi lautan darah. Di tengahnya berdiri Puang Paliba, mengenakan baju adat Toraja berlumuran tanah dan belatung. Wajahnya separuh hancur, tapi matanya menyala hidup. Ia berbicara, tapi bukan dengan suara, melainkan langsung masuk ke dalam pikiran Tari. "Aku tidak minta kau mati. Aku hanya minta 1 jiwa menggantikan tempatku. Seorang darah muda agar aku bisa kembali ke liang batuku dengan tenang. Jika kau menolak, maka setiap malam aku akan ambil 1." Keesokan harinya, warga kampung gempar. Sepupu Tari yang paling kecil, Randa, ditemukan tak bernyawa di depan tongkonan. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar, dan darah menetes dari kedua telinganya. Di lantai kayu, tertulis dengan darah, 1 belum cukup. Yopa dan Tari mulai mencari tahu lebih dalam soal sejarah Puang Paliba. Di perpustakaan adat tua di dekat Lemu, mereka menemukan manuskrip larangan penguburan paksa. Nama Puang Paliba disebut sebagai 1 dari 3 yang dihukum tidak dikuburkan dengan doa. "Dia bukan roh biasa, Tar," gumam Yopa. "Dia adalah Tok Manginangin, roh terbuang yang tak pernah sampai ke langit." Malam kelima. Bayangan kembali muncul dari kolong tongkonan. Kali ini bukan cuma Tari yang melihat. Seluruh keluarga melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok tinggi itu merangkak, membawi tubuh anak-anak, mengitari tongkonan seperti binatang. Tiba-tiba, ia berhantu dan menatap langsung ke arah Tari. "Waktumu tinggal 1 malam lagi. Pilih 1. Atau aku pilih semuanya." Tari menangis. Ia tak tahu harus bagaimana.
Namun di tengah malam, Nek Tina datang dan menyerahkan sebuah benda kecil kepadanya. Cermin perak warisan leluhur. Hanya satu cara menghentikan roh seperti dia. Kau harus menghadapinya di tempat ia dilahirkan kembali. Kolom tongkonan Pelarui. Dan saat dia melihat wajahnya sendiri, dia akan ingat bahwa dia seharusnya mati. Tahri berjalan sendirian ke bawah tongkonan Pelarui. Ia bawa cermin itu dalam genggaman. Di bawah rumah bau busuk menyengat. Perlahan, bayangan merah muncul dari sudut tergelap. Sosok tinggi itu menunduk menatap Tari. Saat cermin diangkat, sosok itu menjerit keras, suara menusuk seperti tulang patah. Namun cermin retak, dan tangan Puang Paliba menyentuh wajah Tari. Kau adalah bayanganku yang terakhir. Suara itu menggema di kepala Tari, menembus telinga, menusuk ke dalam dada seperti tombak dingin yang tak kasat mata. Tubuhnya limbung. Cermin perak di tangannya pecah menjadi serpihan tajam, mencerminkan cahaya merah dari mata Puang Paliba yang kini berdiri tegak di hadapannya. Tinggi, hitam, dan berlumur tanah pekuburan. Ia tidak lagi merangkak, ia berjalan. Langkahnya berat namun mantap, seperti seseorang yang akhirnya kembali ke rumah setelah bertahun-tahun tersesat. Tari ingin berteriak, tapi suaranya hilang, nafasnya tercekat. Tangan Puang Paliba menyentuh pipinya dengan lembut, terlalu lembut untuk makhluk sekeji itu. Dan dari sentuhan itu, sekelebat penglihatan menabrak pikirannya. Tari melihat seorang bangsawan muda di masa lalu. Ia dipaksa naik ke rumah tongkonan oleh para tetua, diikat, dimasukkan hidup-hidup ke dalam peti karena menolak mati usai diramal akan membawa sial. Ia tidak pernah menghembuskan nafas terakhir secara alami. Ia mati dengan kebencian, dan kini roh itu membutuhkan pengganti. Tari jatuh pingsan. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di dalam rumah tongkonan. Sekelilingnya dikelilingi lilinan tua dan simbol-simbol pelindung yang ditorehkan dengan darah ayam. Nek Tina duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, matanya basah. Kau menyentuh jiwanya, Tari, bisik Nek Tina. Dia akan menuntutmu sampai kau sendiri jadi bagian dari tanah ini. Tapi aku tidak bisa menyerahkan siapapun. Suara Tari lemah nyaris seperti gumaman. Aku tak akan jadi pembunuh. Nek Tina menunduk. Maka bersiaplah, karena malam ini darah terakhir akan dipilih oleh dia sendiri. Menjelang malam, warga bersiap melanjutkan prosesi Rambu Solo yang sempat tertunda. Mereka tak tahu bahwa di balik semua persiapan itu, malam ini bukanlah malam perpisahan, melainkan penjemputan. Yopa datang menghampiri Tari. Aku temukan naskah tua ini, katanya, menyerahkan lembaran daun lontar. Ada satu cara untuk menghentikan Puang Paliba, tapi kau harus menjemputnya sendiri ke dunia arwah dengan darahmu sendiri. Tari menatap Yopa dalam diam. Malam ke-6. Tari kembali ke tongkonan Pelarui. Kali ini, ia datang sendirian. Hanya membawa segelas darah dari tubuhnya sendiri. Diambil secara rahasia saat semua orang tertidur. Ia menggambar lingkaran kuno di lantai kayu tongkonan seperti yang ditulis di lontar Yopa. Lilin menyala. Angin tak masuk, tapi api bergoyang liar. Dan dari bawah lantai, suara merayap itu terdengar lagi. Tari duduk di tengah lingkaran, menunggu. Puang Paliba muncul perlahan dari kolong langian. Tubuhnya kini lebih tinggi dari sebelumnya. Rambutnya melilit seperti akar beringin. Ia mendekat. Kau datang dengan sukarela, suaranya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lapar. Aku tidak ingin mati lagi sendirian.
Tari mengangguk. Tapi jika aku ikut, kau berhenti. Kau berhenti mengganggu kami, mengutuk desa ini. Puang Paliba diam. Lalu ia tersenyum. Tapi itu bukan senyum manusia. Itu senyum kegelapan. Ia membuka mulutnya yang robek dan menelan api dari lilin-lilin. Cahaya padam, ruangan tenggelam dalam gelap gulita. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari lantai. Yopa masuk mendobrak berteriak memanggil nama Tari. Tapi yang ia lihat hanyalah lingkaran darah di lantai dan satu lembar daun lontar yang terbakar telahan. Tari telah hilang. Keesokan paginya, Rambu Solo selesai tanpa insiden. Cuaca cerah. Tak ada hujan darah, tak ada bayangan di kolong tongkonan. Namun tongkonan Palarui kini terkunci selama angka. Dan malam-malam berikutnya, suara perempuan menyanyi dengan suara rendah terdengar dari bawah rumah itu. Suara yang tidak pernah dikenal siapapun. Tapi Netina tahu, dan ia hanya berkata, Tari sudah menjadi bagian dari sejarah, dan Puang Paliba telah pulang. Beberapa bulan kemudian, anak kecil di desa menemukan ukiran baru di batu nisan tua yang sebelumnya kosong. Puang Tari Paliba. Darah terakhir, Bukit Sereale. Ukiran nama itu masih baru, belum ditumbuhi lumut, tapi batu nisannya dingin, seolah menyimpan jiwa yang belum benar-benar pergi. Di pagi yang sepi itu, kabut menyelimuti Bukit Sereale. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara warga. Hanya angin yang berputar mengelilingi tongkonan Palarui yang kini dikelilingi garis bambu dan mantra pelindung. Tari belum benar-benar mati. Ia hanya hilang dari dunia ini, tapi tubuhnya masih ada. Jiwanya belum menyerah, dan malam ini ritual pemanggilan terakhir akan digelar. Malam tiba. Dalam ruangan yang hanya diterangi api damar, Tari berdiri di tengah lingkaran daun lontar dan tulang kerbau tua. Tubuhnya lemah, tapi matanya menyala. Di hadapannya terbuka sebuah peti mati kayu tua yang dulu menjadi tempat penyimpanan Puang Paliba. Hitam, lapuk, tapi terasa hidup. Nak Tina menaburkan beras merah dan darah babi di sekeliling lingkaran. Doa-doa kuno diucapkan, tetapi lidahnya bergetar. Sekali jiwamu menyentuh peti ini, katanya lirih, kau tak akan lagi sama, Tari. Aku tahu, jawab Tari, tapi jika ini bisa menghentikan semua, aku siap. Yopa berdiri di sudut ruangan, gelisah. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Tunggu, katanya. Ada yang salah. Semua mata menoleh kepadanya. Yopa mengeluarkan gulungan lontar yang ditemukan sebelumnya. Naskah asli dari zaman Puang Paliba. Ia membentangkannya di atas lantai. Aku salah menerjemahkannya. Bukan darah perempuan yang diminta, tapi darah dari darahnya sendiri. Puang Paliba punya keturunan. Ruangan hening. Tari mematung. Netina mengangkat wajahnya pelan. Kau, maksudmu? Aku, bisik Yopa. Aku adalah cicit Puang Paliba. Semua terasa runtuh. Yopa jatuh berlutut. Nafasnya semakin pendek, seolah ada tali yang tak terlihat mulai mencekiknya dari dalam. Dari langit-langit tongkonan, tetesan darah kembali turun. Tapi kali ini hanya menetes di atas kepala Yopa. Dia telah memilih, ucap Nek Tina. Ritual tak bisa dibatalkan sekarang. Peti mati itu terbuka sendiri. Asap hitam keluar perlahan membentuk wajah Puang Paliba. Tersenyum puas. Ia tidak menginginkan Tari. Ia ingin darahnya sendiri. Tari menjerit, "Tidak, ambil aku saja, aku yang bersedia." Tapi bayangan itu hanya menoleh padanya dan menggeleng pelan. "Kau hanya jembatan," bisik suara dari balik bayangan. "Tapi darahku adalah kunci." Yopa perlahan berjalan menuju peti. Langkahnya berat, tapi tak bisa ditolak. Seperti tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia menatap Tari dan tersenyum tipis. "Mungkin ini takdirku dari awal, Ri." Tari menahan air mata.
Ia mencoba menarik Yopa mundur, tapi tubuh Yopa semakin transparan, semakin pudar. Ia berjalan masuk ke dalam peti. Saat tutup peti tertutup sendiri, seluruh tongkonan berguncang. Teriakan terdengar dari balik kayu. Suara kerbau meraung, cahaya merah menyilaukan keluar dari celah-celah papan rumah. Bayangan-bayangan berteriak di sekeliling lingkaran. Lontar terbakar sendiri. Tulang-tulang pecah, darah menetes dari langit-langit, lalu berhenti. Semuanya hening. Peti itu kosong. Keesokan harinya, cuaca cerah. Kabut tak lagi menyelimuti Bukit Seriale. Tongkonan Palarui ditutup secara adat. Tidak ada suara aneh lagi dari bawah lantainya. Tari duduk sendirian di batu nisan tua. Ia menatap dua nama, Puang Paliba, Puang Yopa. Di bawahnya ada ukiran baru. Darah yang dipilih tidak pernah sia-sia. Kutukan berhenti di garis keturunannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Tari kembali ke kota. Tapi setiap kali hujan turun, ia mendengar suara di ujung angin. "Jagalah nama kami, Puang Tari." Dan ia tahu darah itu masih mengalir dalam dirinya. Tapi kutukan sudah berakhir. Untuk sekarang. Tongkonan Palarui kini kosong. Tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Di malam-malam tertentu, pendaki yang tersesat di Bukit Seriale mengaku melihat cahaya merah dari rumah itu. Dan suara gamelan rambu Solo yang tidak pernah dimainkan lagi sejak kematian terakhir. Pesan yang disampaikan. Di balik setiap tradisi yang diwariskan, tersembunyi jejak-jejak masa lalu yang tak selalu bisa dijelaskan dengan akal. Kutukan, keyakinan, dan darah, semua berpadu dalam ritual yang bukan sekadar budaya, tapi juga peringatan bahwa ketika manusia mencoba mengingkari kematian, akan ada harga yang harus dibayar, dan seringkali dibayar oleh mereka yang tak bersalah. Terima kasih telah menonton cerita misteri horor budaya dari Tanah Toraja, Tongkonan Berdarah di Bukit Seriale. Jika kamu merinding, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah kelam selanjutnya dari pelosok Nusantara. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu kutukan seperti ini hanya legenda atau masih hidup dalam darah kita? Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan pernah menyepelekan suara-suara dari dalam tongkonan, terutama saat hujan mulai turun.